Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini tepatnya 18 April 2021 kita berjumpa dalam acara Hikmah Ramadan bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Dan pastinya bersama saya Nabila Najib, saya akan menemani Anda sampai acara selesai. Tapi saya tidak sendiri karena saya sudah didampingi oleh 3 narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di sini. Tapi sebelum kita berkenalan dengan 3 narasumber yang sudah hadir di sini, kita akan membuka masker karena kami di sini sudah mematuhi protokol kesehatan. Selamat datang pertama-tama kepada Bapak Usman Abdeliwatik MSI selaku founder Komunigia dan peneliti komunikasi. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum Mbak Nabila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Oke, ulang lagi. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Dodi Susanto, SH.MSI, selaku Direktur Klinik Pancasila. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang kembali kepada Bapak Kiai Dr. Ridwan Muhammad Yusuf, yaitu selaku Ketua Umum Babin Rohis Nasional. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan 3 narasumber ini akan bersama-sama mengkaji salah satu topik yang sangat menarik di hari ini, yaitu adalah topik mengenai takwa dan menahan amarah. Tapi sebelum kita membahas mengenai menahan amarah, kita akan membahas mengenai takwa. Takwa itu seperti apa sih? Ya baik, langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Kiai Ridwan. Dipersilakan untuk memberikan penjelasan mengenai ketakwaan dan beriman yang baik itu seperti apa. Baik, terima kasih Mbak Nabil pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah karena kita diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Kemudian kita diberikan cahaya oleh Rasulullah SAW dengan syafaatnya sehingga kita bisa menjalani hidup dengan kebahagiaan. Pada kesempatan yang mulia ini, para pemirsa yang budiman, yang sangat saya cintai, salam damai, salam kasih sayang kepada kita semuanya. Sebagaimana episode sebelumnya kita membahas tentang iman, kemudian sekarang kita bicara masalah takwa. Takwa itu adalah ungkapan ekspresi kita terhadap apa yang ada pada jiwa kita ini, jiwa yang beriman. Beriman itu pun dimulai dari berilmu. Tidak ada orang yang beriman tanpa berilmu. Berilmu pun tidak ada orang berilmu tanpa berniat menuntut ilmu. Jadi proses untuk menjadi berislam itu menuntut ilmu, kemudian berilmu, kemudian dia beriman, kemudian dia berislam. Nah, orang-orang yang telah melalui proses-proses itu, dia menuntut ilmu sehingga bertemu dengan ilmu. Ilmu itu berbuah menjadi iman, kemudian iman itu masuklah dia ke dalam Islam, ke dalam kedamaian. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku beriman padahal dia tidak dimulai dengan proses menuntut ilmu dan tidak mulai proses berilmu, maka iman inilah yang khawatir sekali yang terjadi saat ini, seolah-olah beriman padahal tidak beriman. Padahal sebagaimana episode sebelumnya saya mengatakan orang beriman itu terekspresi di wajahnya. Betapa indahnya kita melihat orang yang beriman itu. Ekspresi wajahnya saja sudah terlihat tersenyum. Kemudian sikap dan perilaku itu adalah ekspresi iman sebetulnya. Nah, saya dalam setiap ceramah ataupun ngasih materi motivasi, saya selalu menyenandungkan lagu. Tapi ada orang yang salah paham bahwa jangan lagu, jangan musik. Itu haram dan segala macam. Saya bisa jawab begini. Karena saya pemusik sejak saya remaja. Passion saya pemain musik, saya menyanyi. Kenapa saya juga belajar agama, saya pesantren, saya temukan. Jadi kalau Anda mendengar lantunan lagu, lantunan musik dengan telinga indrawi semata, maka iblis akan berbarengan sama Anda mendengarnya, menjadilah itu sebuah gerakan atau sebuah perasaan yang bisa merusak.
Tapi kalau kita mendengarkan senandung itu dengan telinga hati, itu akan memunculkan sejuta hikmah. Saya masih ingat Dr. Mahathir, beliau minta lengser dari jabatan sebagai Perdana Menteri itu, salah satunya yang saya baca dari buku yang saya beli di sana waktu itu, lagu My Way. And now the end is near, and so I face the final curtain. Rupanya lagu ini yang selama itu sejak tahun 60-an beliau dengar sebagai sebuah lagu, ternyata ada inspirasi yang sangat mendalam di mana bumi ini akan berakhir. The end is near gitu. Kalau berakhirnya dunia ini sudah dekat, terus apa yang saya lakukan? Nah, akhirnya lagu itu menjadi inspirasi buat dia, terjadilah perubahan yang luar biasa. Nah, begitu juga ini ada lagu yang bagus banget. Ini kali ini tidak diiringi oleh musik ya. Namaku cinta. Oh, pakai ini ya. Iya, pakai mic juga ya biar sobat damai juga. Namaku cinta ketika kita bersama, berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama, berbagi rasa sepanjang usia. Masya Allah. Bagi saya, lagu ini sebagai sebuah inspirasi yang sangat bagus. Namaku cinta. Saya bayangkan Rasulullah itu dipandang oleh orang-orang yang melihatnya itu senang sekali orang melihatnya, bahagia, pancaran energi di wajahnya, bahkan di rambutnya. Saya pernah dengar lagunya Ebit menggambarkan tentang kemilaunya rambut Rasulullah diterpa matahari. Itu orang sudah merinding melihatnya, apalagi melihat wajah Rasulullah. Ini kan ekspresi iman yang nyata, yang tidak ada satu helai benang pun yang menutupi, tidak ada hijab sama sekali. Namaku cinta. Nah, kalau dalam diri kita ini sudah hadir cinta itu, sudah hadir kasih sayang itu, sudah hadir rahmat itu, kemudian rahmat, cinta, kasih sayang, kepedulian itu terekspresi dalam ungkapan, terekspresi pada tatapan wajah, tatapan mata kita, kemudian terekspresi pada seluruh perilaku dan tindak tanduk kita, maka kita menjadi role model yang akan menjadi penyebar cinta itu kemana-mana. Kemudian ada perbedaan yang kita lihat satu sama lain. Pertama, kita fight atas perbedaan itu. Kita tunjukkan bahwa kita berbeda, kemudian kita tunjukkan bahwa ternyata kita salah melihat perbedaan itu. Ternyata perbedaan itu hanya persepsi, cara pandang. Sebagaimana Ustaz Usman sampaikan tadi, perspektif, cara pandang kita itu yang berbeda, sehingga muncullah perbedaan, cara pandang yang berbeda. Namun setelah kita lacak, sebetulnya sudut pandangnya berbeda tapi intinya sama. Kalau begitu, ayo kita samakan sudut pandang kita, kemudian kita menemukan tadi pemahaman yang bisa diakui, disepakati bersama. Nah, saya kira inspirasi dari lagu Butiran Debu tadi, saya pernah nyanyikan lagu ini, ada penyanyi yang menangis. Pak Kiai, saya dengarkan lagu ini berulang-ulang, tapi kali ini kok saya menangis? Karena tersentuh. Karena gelombang energi cinta tadi dari penyanyi. Jadi penyanyi itu nggak boleh cuma sekedar menyanyikan lagu ya, tapi itu sebenarnya lantunan hati. Sebagaimana Bang Iwan Fals selalu bilang, aku melantunkan perasaan hatiku, aku melantunkan apa yang ada pada jiwaku. Nah, itu lebih mengena karena ada energi yang dikirimkan. Yang nyanyi berarti, hati Pak Kiai ya. Yang nyanyi hati, hanya yang dari hati yang sampai ke hati. Iya, betul sekali. Berarti nyanyian itu memang harus menggunakan jiwa dan hati. Nah, bicara mengenai bulan puasa, bulan suci Ramadan ini kita harus membersihkan hati kita dari segala emosi, segala amarah. Nah, ini bagaimana nih caranya agar kita menahan amarah? Itu kan sulit kan, kalau menahan lapar, menahan haus itu mudah lah bisa dikatakan ya. Tapi menahan hawa nafsu, marah, emosi dan seperti itu susah sekali. Itu bagaimana caranya agar kita bisa menahan amarah dengan baik? Baik. Bulan Ramadan saya kira sudah menjadi berita umum bahwa iblis itu diikat. Walaupun sampai detik ini saya pernah nanya sebesar apa tali pengikat iblis itu dan berapa banyak panitia yang dibentuk untuk mengikat iblis itu. Ternyata ya iblis itu lemah
berhadapan sama orang berpuasa sebetulnya. Iblis itu menjadi lemah sekali sehingga nggak usah diikat pun dia tidak akan mengintervensi sebetulnya. Ya, iblis itu, setan itu tidak mengintervensi orang berpuasa di hadapan orang berpuasa, tapi dengan syarat berpuasanya benar, niatnya benar, tujuannya benar. Dia hadir dengan niat yang sungguh-sungguh dia berpuasa. Maka orang macam ini di hadapan iblis itu menjadi tak berdaya. Iblis tak berdaya digambarkanlah iblis itu diikat. Nah, kalau iblis itu diikat, sebetulnya amarah itu bersumber dari kekuatan iblis. Kekuatan iblis. Iblis itu yang selalu menggelontorkan, selalu membuat gelombang energi negatif. Dan itu bersemayam pada jiwa manusia, kemudian energi negatif amarah itulah yang ditiupkannya kepada jiwa si manusia itu, kemudian jadi emosi namanya. Nah, bagaimana nih Pak? Mungkin Sobat Damai juga ingin mengetahui nih, bagaimana cara efektif nih dalam waktu singkat kita bisa nih menahan amarah gitu. Kadang-kadang kita udah emosi di jalan misalnya, itu kan hal yang sepele dan sering banget terjadi sehari-hari. Itu bagaimana Pak? Baik. Secara efektif. Mbak Nabil, terima kasih di pertanyaan bagus sekali. Bagaimana efektif? Kita menyadari diri bahwa kalau kita meletup-letupkan apa yang ada pada perasaan kita itu, berarti iblis itu lebih perkasa ketimbang kita yang sedang berpuasa. Kan bukankah dikatakan tadi bahwa iblis diikat pada bulan Ramadan, padahal bukan diikat sebetulnya menurut saya, tapi sangat lemah di hadapan orang yang sedang berpuasa. Nah, makanya selalu dikatakan oleh Rasulullah, saya sedang berpuasa. Orang yang sedang berpuasa itu dia tahu diri bahwa dia sedang berpuasa, berarti dia powerful dong. Orang berpuasa itu powerful. Dia merasa dia powerful. Nggak mungkin setan itu bisa mengalahkannya, padahal setan itu tidak berdaya. Nah, perasaan tahu bahwa dia powerful itulah yang membuat dia kemudian akhirnya amarahnya menjadi mereda atau minimal semakin ringan. Nah, tapi Pak, kalau misalnya amarah kita terus tertanam, bertumpuk-tumpuk, kan kita tahu sendiri ya, kadang-kadang ada amarah yang kita pendam, bertumpuk di dalam hati, akhirnya menjadi dendam, akhirnya menjadi mungkin hatinya jadi tidak bersih lagi ya Pak ya. Nah, itu bisa nggak akhirnya menjadi sikap-sikap, bibit-bibit sikap intoleran? Iya, bagus sekali Mbak Nabil. Jadi orang-orang yang memendam amarah, kalau dia telah mempunyai bibit amarah, bibit iblis pada hatinya, kemudian dia tidak melakukan purification, tidak melakukan penjernihan. Bukankah diajarkan oleh para wali dan menjadi sebuah lagu, Tombowati, dinyanyikan ulang oleh Opik gitu. Opik ya. Tombowati itu iku 5 perkorone, 5 perkara. Jadi 5 perkara inilah yang bisa mengobati hati itu, yang bisa melawan energi negatif iblis itu dengan 5 tombowati. Jadi harus ada upaya untuk membersihkan energi iblis itu yang menggelayut pada jiwa manusia. Nah, kemudian kalau ini dibiarkan, dia akan menjadi makin membesar, makin menggurita, kemudian menjadi sebuah gelombang energi negatif yang dahsyat yang menular kepada masyarakat. Pada episode sebelumnya saya katakan hati-hati bergaul dengan orang-orang yang mempunyai suasana hati yang galau. Ini berbahaya sekali. Hati yang galau itu adalah iman yang sedang bermasalah. Jadi iman itu menurun bahkan sampai hilang sama sekali. Itu bermasalah. Kalau tidak ada proses perbaikan, tidak ada proses purifying, perbaikan atau penjernihan, maka akan menggumpal-gumpal menjadi energi negatif yang menular kemana-mana. Maka orang-orang yang dekat sama orang-orang yang sedang punya masalah di hatinya, belum ketemu sama Tombowati, itu akan menular dan menjadi influencer, akan menjadi pengaruh negatif. Yang bisa nanti akhirnya bisa menjurus ke intoleran tersebut ya Pak ya. Oke, bicara mengenai intoleran, langsung saja kita tanya kepada ahlinya, Bapak Dr. Dodi, mengenai intoleransi. Jangankan kita harus berbicara mengenai intoleransi ya, bahkan lingkup yang terkecil nih kadang-kadang, mungkin Sobat Damai juga sering banget
kita mendapatkan stereotip di masyarakat. Karena kita tahu Indonesia itu begitu luasnya, beragam suku bangsa, ya kan, agama, ras gitu. Kadang-kadang kita sudah identik, misalnya tipikal orang A mempunyai sifat seperti ini, misalnya seperti itu ya Pak. Terus habis itu orang seperti ini sifatnya seperti itu. Bahkan di generasi milenial ibaratnya meledek dengan bahasa-bahasa ras atau suku itu udah biasa, ya kan Pak. Nah ini bagaimana nih klinik Pancasila agar bisa lebih efektif nih untuk mencegah nih, kan ini takut banget nih jadi bibit-bibit intoleran nih. Dipersilakan Bapak jawabannya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Persatuan Indonesia. Ya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam kedamaian. Satu kebahagiaan buat saya diundang Mbak Nabil untuk ikut bersama-sama Pak Kiai Ridwan dan Bapak ini untuk mendiskusikan satu topik yang istilahnya hikmah Ramadan. Ya, betul. Nah, di dalam konteks itu pertanyaan tentang toleransi sebenarnya sangat sederhana. Toleransi itu adalah salah satu kombinasi dari unsur. Tenggang rasa orang lain, etika rukun akur, norma saling interaksi. Jadi pertama-tama yang harus dianjungkan, dikedepankan itu konsep itu, unsur-unsur itu. Toleransi, T-nya itu tenggang rasa, orang lain, etika rukun akur, norma saling interaksi. Mengapa harus dimulai dengan tenggang rasa? Karena sebenarnya kehidupan itu selalu terikat pada 4 konsep yang utama. Yang pertama, perbedaan itu kehendak Tuhan, bukan kemauan manusia. Kalau Tuhan berkehendak sebenarnya dunia ini isinya bisa homogen semua. Yeah. Tapi kalau itu terjadi, itu tidak mencerminkan kedikdayaan Tuhan. Karena kalau kita ingin melihat kebesaran Sang Pencipta, lihat saja karyanya. Perbedaan itu adalah ayat Tuhan terpenting yang harus diterima dengan baik dan sempurna oleh umat manusia. Itu yang pertama. Perbedaan adalah kehendak Tuhan, bukan kemauan manusia. Yang kedua, yang ingin dicapai itu sebenarnya adalah kesatuan, owness, bukan sameness. Yeah. Jadi kita tidak mungkin mencari kesamaan dalam hidup kita. Karena perbedaan adalah kehendak Tuhan. Jadi yang kita tuju adalah owness, bukan sameness. Yang ketiga, kita tidak pernah menyadarin adanya bentuk kekhilafan yang kolektif. Apa itu kekhilafan yang kolektif? Kita selalu ikut pada satu jargon yang namanya menghormati perbedaan. Ini sebenarnya kesalahan mendasar. Kalau kita hidup dalam paradigma menghormati perbedaan, kita tergolong komunitas dan umat yang gagal menangkap maksud Tuhan. Tuhan tuh ingin umat manusia tuh merayakan perbedaan dengan sukacita. Jadi selama ini interaksi yang terjadi itu kita baru menghormati perbedaan, itu artinya kita lip sync. Kita tuh basa-basi semuanya. Kita tuh masih hidup dalam inisiatif kata sifat. Tuhan tuh ingin kita merayakan perbedaan dengan sukacita. Karena itu prinsip yang keempat, narasi yang harus dikembangkan agar anak-anak milenial itu memahami toleransi, perbanyaklah kalimat kata kita daripada mereka. Karena kalau kita menunjuk, satu tunjuk ke depan, itu 4 itu sebenarnya mengkoreksi kita. Jadi biasakan bicara tentang kampung kita, kelurahan kita, desa kita, semakin ke atas gitu ya. Nah kalau kita sering memproduksi narasi yang sifatnya ke atas, itulah yang disebut civil society. Peradaban itu seperti itu. Tapi kalau kita sering turun ke bawah, menunjuk tangan kita dengan kalimat mereka, sebenarnya kita sudah kehilangan energi toleransi. Nah, kalau konsep itu dikembangkan, sebenarnya nenek moyang kita tuh adalah salah satu rumpun suku bangsa yang begitu indah. Saya ingin menyemangati kita, kalau saya respon Pancasila, kita jawab Indonesia Pancasila, BNPT kebanggaan kita, ayo maju. Pancasila. Indonesia. Pancasila. BNPT kebanggaan kita. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 75.000 tahun yang lalu, nenek moyang kita menghuni benua Nusantara, mereka tuh sebenarnya sudah memiliki yang namanya energi spiritual. Jadi artefak kita itu menjelaskan ada zat yang mengatur kehidupan, itu nama lain dari Tuhan. Kemudian ribuan tahun berikutnya, mereka yang tadinya dari orang per orang membuat rumpun namanya suku bangsa, memeluk agama lokal, agama tanpa kitab suci seperti suku Baduy, suku Osing, suku Dayak, Sunda Wiwitan, itu agama lokal.
agama tanpa kitab suci. Itu urutannya seperti itu Mbak Nabil. Setelah itu agama samawi mulai dari Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Protestan. Jadi 7 klaster itu di negeri kita itu memang dilindungi oleh konstitusi. Jadi tahun 2016 MK itu memutuskan penghayat aliran kepercayaan itu dicantumkan dalam kolom EKTP. Itu satu terobosan besar untuk membangun toleransi itu. Jadi di KTP itu sekarang nggak kosong. Dia penghayat aliran kepercayaan. Itu keputusan MK nomor 97 2016. Itu artinya apa? Semua orang di negeri ini itu sudah harus melakukan upaya membangun toleransi itu dengan kaidah dan akidah. Seringkali kita kalau di acara publik tuh mengucapkan salam agama tuh setelah assalamualaikum terjun bebas Pak ke salam. Itu melanggar akidah agama. Jadi perlu ada koridor setelah assalamualaikum berikan koridor untuk menjaga akidah lakum dinukum waliyadin. Salam Pancasila, salam kebangsaan, salam persatuan Indonesia. Itu sudah gugur itu. Pelecehan terhadap akidahnya sudah gugur, kan sudah ada koridornya. Baru ucapkan seperti saya ulangi tadi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kedamaian, rahayu. Kenapa harus repot-repot seperti itu? Karena memang tatanan dan tuntunan kita berbangsa bernegara itu dipertontonkan oleh nenek moyang kita begitu harmonis. Jadi kita punya rakyat merdeka, punya bangsa merdeka, dan negara merdeka, itu diisi dengan prinsip-prinsip toleransi. Iya, luar biasa ya Pak ya. Sehingga rukun akur kompak bersatu kita hari ini itu sebenarnya pilarnya itu. Rasa untuk memiliki nasib bangsa bersama-sama. Karena ada contoh yang sangat inspiratif. Tahun 84 di planet bumi itu ada negara Uni Soviet, ya. Tapi mereka kena ancaman zaman namanya waktu. Waspadai ancaman keruntuhan terulang Uni Soviet. Itu negara besar itu hancur, Pak. Dan salah satu faktor hancurnya negara besar itu tidak ada lagi kesamaan cita-cita di rakyatnya. Gitu. Kesamaan cita-citanya nggak ada. Lalu apa yang menjadi multifaktor deterministiknya? Ternyata toleransinya hilang. Jadi orang mengutamakan individu, orang mengutamakan ego sektoral, orang mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga nggak pernah bisa dijahit menjadi energi persatuan Indonesia. Karena itu Pancasila itu adalah salah satu pendekatan panduan arah negara dengan corak anutan 1 ideologi 5 asas. Itu corak anutannya gitu Pancasila itu. Saya ingin tekankan ini. Sedangkan Indonesia itu sendiri adalah institusi negara dihuni orang Nusantara, eksistensi 1 ideologi abadi. Makanya tadi yel-yel kita Pancasila. Indonesia Pancasila. Nah, seberapa efektifkah sih Pak, maksudnya Pancasila ini gitu kan? Sobat Damai juga pasti dari kecil kita upacara selalu baca Pancasila sila 1 sampai 5 gitu ya, yang dasar sekali. Tapi efektivitasnya sendiri kalau bisa dibilang masih belum cukup ya untuk saat ini. Berarti memang Bapak Dr. Dodi ini memang sudah membuat klinik Pancasila untuk memberikan penyuluhan lebih lanjut lagi mengenai Pancasila untuk penanaman nilai-nilai Pancasila atau gimana Pak? Betul Pak Nabil. Jadi klinik Pancasila itu adalah salah satu wahana untuk menginternalisasi kehangatan berpancasila. Jadi di klinik Pancasila itu ada dialog setara antara dokter dengan pasien. Tapi dokter itu sendiri akronim. Duta Bangsa Olah Keluhan Terapi Efektif Rasional. Pasien juga akronim juga. Pancasilais yang amanah, setia Indonesia dengan empati yang nyata. Jadi ada dialog 30 menit antara dokter dengan pasien, tetapi bergantian perannya. 15 menit pertama ada yang jadi dokter, ada saudara sebangsanya menjadi pasien. Setelah selesai itu gantian, baju dokternya diberikan ke yang pasien menjadi dokter. Saya desain 30 menit dialog itu karena klinik Pancasila itu akronim juga. Klinik itu konsultasi langsung ideologi negara Indonesia kesatuan. Konsultasi. Jadi klinik Pancasila itu adalah salah satu sarana untuk menghangatkan Pancasila dengan dialog dari hati ke hati. Seperti yang Bapak bilang tadi, bicara mengenai kita, bukan menunjuk lagi. Iya, bukan menunjuk lagi. Bukan. Jadi itulah yang akhirnya lebih bisa diterima oleh orang banyak gitu ketika akhirnya datang ke klinik Pancasila. Betul. Sayangnya kenapa klinik Pancasila kurang populer? Karena saya hanya bisa bergerak di ruang interaksi yang terbatas. Jadi kalau bikin praktek klinik Pancasila itu paling banyak itu 30 orang. Tapi itu udah banyak loh Pak, maksudnya berarti mereka benar-benar mau. Karena kan sebenarnya untuk mempelajari Pancasila, yang penting kitanya juga ada rasa keinginan untuk belajar nilai Pancasila itu kan Betul. Pak? Karena itu anak-anak di klinik Pancasila itu dia hafal sila dan lambangnya. Saya ulangi misalnya, Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai baja. 3. Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Itu memang bukan saya doktrin lagi, itu menjadi kewajiban asasi mereka. Kalau dia hanya hafal sila, nggak bisa dia praktek di klinik Pancasila. Itu dia bagaimana gitu menumbuhkan rasa gitu ya untuk masyarakat secara luas ya Pak, bukan hanya orang-orang tertentu yang pengen belajar secara luas agar benar-benar mempelajari nilai Pancasila. Bisa dibilang nilai Pancasila itu bukan cuma sekedar Pancasila saja, tapi ini adalah salah satu jalan hidup, the way of life ya Pak ya. Betul. Nah itu bagaimana tuh Pak agar kita mendorong orang-orang masyarakat untuk melakukan atau mendatangi klinik Pancasila untuk lebih memperdalam ilmu Pancasila? Yang pertama, instrumen klinik Pancasila bisa didirikan oleh siapa saja. Boleh didirikan oleh state, oleh pemerintah, oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Karena dia adalah salah satu metode saja sebenarnya. Tetapi yang paling efektif untuk membumikan Pancasila itu di rumah, Mbak. Jadi saya selalu menyampaikan narasi, jadilah ibu bangsa dan bapak bangsa. Oh gitu ya. Jadi nggak cukup tuh istilah ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga, itu nggak cukup. Karena negeri ini sebenarnya negeri yang sangat gemah Ripalo Jinawi, ya, Tata Tentrem Kertoraharjo itu karena nafas rakyat bangsa dan negara kita tuh memang unik. Satu-satunya negara yang konstruksi kemerdekaannya seunik Indonesia nggak ada. Amerika, mereka negara dulu merdeka, dia baru cari tuh pilar-pilar suku bangsanya. Kalau kita unik, rakyatnya sudah berhimpun ribuan tahun. Bangsanya merdeka di Sumpah Pemuda, 17 tahun berikutnya kita punya NKRI. Jadi karena itu Pancasila itu adalah salah satu konstruksi yang filosofis untuk mengikat namanya rakyat, bangsa, dan negara. Jadi kalau 3 komponen 3 pilar ini bisa dijahit ya, dalam praktek membumikan Pancasila melalui amal-amal itu, nggak perlu repot-repot sampai 45 butir kita praktekkan. Salah sakatan, 1 sila, 1 kata, 1 perbuatan. Itu sudah mewarnai gitu. Karena kita tuh selain istimewa, Pancasila itu menerbitkan ketepatan dan kebenaran karena yang menyusun itu orang-orang ikhlas semua. Orang-orang ikhlas. Jadi 177 pahlawan bangsa itu dengan multi talenta dan keragaman suku agama rasnya, itu mendesain Pancasila itu untuk selama-lamanya sebenarnya. Jadi kalau pertanyaan Mbak, bagaimana cara yang efektif? Mari dorong ibu-ibu rumah tangga dan orang tua kita jadi ibu bangsa dan bapak bangsa. Jadi kalau bangun ba'da subuh, Pancasila, Indonesia, Pancasila, kita bersama, ayo maju, tumbuhkan itu. Jadi anak-anak kita melihat kata kerja gitu dari Pancasila. Lalu di rumah-rumah, mari kita pasang lagi gambar Garuda Pancasila itu. Tiap tanggal 17 kita nyanyi Garuda Pancasila, ini kan supaya ada energi persatuan Indonesia. Luar biasa sekali. Jadi dimulai dari lingkup terkecil dulu ya, berarti keluarga inti terlebih dahulu. Dan langsung saja dari segi ilmu komunikasi, langsung ke Pak Usman, bagaimana nih caranya untuk nih biar supaya kita bisa mensosialisasikan nih nilai Pancasila secara efektif. Baik. Di sains komunikasi itu ada teori yang namanya disonansi kognitif. Ya. Ada jarak antara yang ada di pikiran sobat damai ya, dengan yang terlihat. Itu akan ganjel ya. Kalau tidak selesai apa yang ada di pikirannya dengan yang mau dilihat ya. Artinya gini, tadi disinggung soal toleransi ya. Maka kita harus memberikan contoh realnya ya. Kalau mau kita tahu, ada seorang ahli Islam, tapi bukan orang Islam, ahli Islam ya, orang Barat, mengatakan bahwa contoh toleran yang paling monumental di muka bumi inilah ketika di Madinah ya. Koreksi saya kalau keliru Pak Kiai. Ketika itu umat Islam hidup berdampingan luar biasa dengan Yahudi dan Nasrani. Bahkan Rasulullah berbisnis dengan orang Yahudi. Jadi kalau orang itu berislam secara benar, kata Pak Kiai tadi, benar, maka dia pasti toleran ya. Jadi ada pertanyaan besar kalau orang itu tidak menerima perbedaan. Kata Pak Dodi tadi mengatakan, perbedaan itu takdir pala ya, sunnatullah, tidak bisa dihindari. Allah kalau mau menciptakan kita sama bisa saja dengan kun fayakunnya ya. Saya ingin mengatakan ketika nilai-nilai Pancasila itu nampak di dalam kehidupan nyata, anak-anak akan tiru, anak-anak akan menjadi toleran. Misalnya saja di kelas ya, ketika anak-anak berpendapat berbeda dengan Pak gurunya atau Bu gurunya, ketika Pak guru mengatakan, kamu kan masih baru belajar, Pak guru yang benar, kamu yang keliru. Contoh-contoh kayak gitu kan membuat
ada ketidakselarasan mental di Iya. tengah-tengah pelajar. Loh, Iya. tatanya toleran, tapi kita kritik kok dibantah bahwa Iya. cuma Anda yang benar, Iya. saya salah. Artinya apa? Lagi-lagi ada respon dan ada reaksi ya. Iya. Tadi soal marah kan Pak Kiai tadi singgung soal bagaimana menahan marah. Menahan kalau menurut Mbak Nabil takdir atau pilihan? Saya balik Pilihan. nanya nih. Pilihan. Pilihan. Karena kalau kita diserempet di jalan raya misalnya oleh motor atau oleh mobil, pilihannya kan banyak. Bisa marah, bisa maafin, bisa cuekin kan. Iya. Tapi kenapa orang pilih marah? Karena gampang. Iya. Yang mudah itu yang marah. Maka dipilih. Betul. Kan kita suka yang gampang-gampang, yang Iya. instan. Wih, matanya mana misalnya, matanya mana? Kan marah. Tapi kalau pilih menahan, mungkin barangkali dia buru-buru karena istrinya mau melahirkan misalnya. Iya. Itu consider all factor. Iya. Di dalam komunikasi adanya CAF, consider all factor sebelum menjudge orang. Karena orang yang cepat marah biasanya gampang menjawab, jumping to conclusion gitu. Kok kamu telat ya? Kamu malas pas ini. Boleh jadi dia macet di jalanannya, sakit mungkin sebelum berangkat. Jadi lagi-lagi menahan diri itu penting di bulan Ramadan untuk dipakai di 11 bulan ke depan. Karena menahan diri itu kan efek puasa ya. Jadi kalau habis lebaran makin uring-uringan, puasanya harus dipertanyakan. Iya, betul sekali. Dan bicara mengenai tadi udah Iya. ngomongin soal anak-anak yang merasa digurui kan jatuhnya ya. Sebenarnya sebagai guru juga memang harus tricky juga. Ibaratnya Betul. punya trik, tips and trik Betul, juga ya betul, untuk ya, akhirnya bisa betul. anak-anak mendengar. Ah. Nah itu berarti salah satu tindakan efektif berarti Iya, ya betul. untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila dengan Betul. cara tersebut. Nilai itu kan abstrak Mbak Nabil ya. Sementara sobat damai ataupun anak-anak milenial itu kan pengen yang konkret-konkret kan. Nah, bagaimana abstraksi itu berwujud nyata. Itu dalam dunia komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Karena kalau yang abstrak, coba kamu praktekin dong kedamaian. Anak-anak akan nyari apa ya kedamaian itu. Tapi kalau dicontohin bahwa kedamaian itu adalah menghargai pendapat orang lain. Itu konkret contoh. Jadi sedapat mungkin nilai-nilai yang abstrak itu di breakdown menjadi wujud konkret. Itu akan efektif. Misalnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak sekalian kita udah subuh nih, ayo kita sholat subuh. Tapi orang tuanya nggak sholat subuh. Jadi itu kan tidak memberikan contoh ya. konkret, Tidak dream come true. Iya, istilahnya. betul. Nyuruh tapi ya saya belakangan aja deh. Iya. Berarti ada perbedaan dong dari generasi ke generasi gitu. Betul. Jadi tiap generasi misalnya anak-anak yang balita misalnya mungkin Bapak misalnya pelajaran mengenai Pancasila itu bagus banget gitu, dimulai dari kecil gitu. Benar. Itu bagus banget ya Pak, dari balita Iya, gitu iya. diajarin untuk Pancasila Indonesia akhirnya tertanam ya. Perulangan, Mbak Nabil. perulangan. Perulangan. Karena iklan itu kenapa menghabiskan biaya iklannya bermiliar-miliar? Karena perulangan. Top mind ya. Nah, Iya. Pancasila bisa menjadi top mind begitu bangun tidur langsung Pancasila Indonesia kata Pak Dodi. Iya, Pak. Indonesia. Pak Dodi langsung semangat. Jadi perulangan itulah yang harus mungkin ditingkatkan ya Iya. di dunia maya Iya. atau dunia fana ya, dunia yang kita jalani ini. Sehingga apa? Habituasi penting kan? Kalau nggak ada habituasi tinggal nilai-nilai saja, itu maksud saya. Dan kita tadi udah bicara mengenai bagaimana setiap generasi punya caranya masing-masing. Kalau bisa dari mulai sejak dini ya. Betul. Mengenal Satu nilai lagi lupa. Pancasila. Apa lagi, Kalau Pak? untuk milenial just fun, ya. Oke, harus fun. Beda betul. beda ini ya, beda Benar. treatmentnya ya. Gak bisa lagi doktrin bahwa kamu harus bikin harus fun. Dia Harus harus fun, dibikin enjoy. Enjoy. Karena anak-anak itu suka banget sama yang bikin dia senang. Kan ini pandemi bikin udah stres kan anak-anak. Kalau dibikin fun, dia akan keluar dari situasi boringnya ya. Iya. Jadi harus for fun ya. Jadi kita harus senang ya, dan agar kita selalu Lewat merasakan lagu, bahagia, lewat ya lewat Kiai. lagu, Wah, iya, menarik. dengan lewat Musik lagu gitu, juga. musik. Dan sekarang saya juga mau nanyain juga nih sama Pak Kiai Ridwan juga mengenai ayat yang berhubungan dengan tema kita pada hari ini, takwa, bagaimana amarah gitu, agar tidak menjadi kebencian. Karena kalau udah ditahan-tahan ya kan, maksudnya sobat damai juga pasti akhirnya kan bikin lama-lama capek juga, Pak Kiai, ya. dongkol, sebel gitu ya. Akhirnya udah selesai masalahnya masih tetap kesel. Gimana? Iya. Menarik tadi Dr. Dodi sampaikan dan Pak Usman berkenaan dengan perbedaan itu adalah keniscayaan. Jadi kita emang harus berpesta atau mensyukuri atas perbedaan itu. Iya. Gitu. Jadi sebagaimana di awal saya sampaikan di episode pertama, perintah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah. Jadi mengajak untuk kebaikan itu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang percontohan yang terbaik.
atau yang disebut dengan role model tadi itu gitu. Saya setuju menginternalisasi sifat dan sikap kepancasilaan itu memang harus menjadi habituasi, harus ada edukasi yang berulang-ulang, dan sebetulnya yang saya perlu tekankan lagi bahwa ada pemahaman tentang Pancasila itu, Dr. Dodi. Ketuhanan yang Maha Esa itu bukan cuma slogan ketuhanan yang Maha Esa, tapi betul-betul dalam aktivitas sehari-hari betul-betul menjunjung tinggi ketuhanan. Gitu. Kemudian kebersamaan, keadilan sosial dan segala macam itu semuanya harus dalam bentuk aplikatif. Kelihatan lagi ya. Ya, Kelihatan. langsung nyata gitu. Nah, saya kira setiap orang yang menjadi, memang harus ada influencer yang kita bangun, yang kita bentuk, tokoh-tokoh masyarakat, kita ajak bicara bagaimana caranya memformulasikan bentuk edukasi kepada masyarakat sesuai dengan levelnya masing-masing. Saya kalau ngajar di depan anak-anak milenial tuh, kadang-kadang harus menggunakan musik yang mereka suka, bahkan sekali-sekali musik rock sekalipun. Ya, betul. Jadi ya, harus ya. pertama nyambung dulu dengan logika mereka, dengan akal mereka, dengan perasaan mereka, terus nanti ada pesan, message yang masuk melalui lagu. Contoh misalnya, saya pernah nyanyikan lagu itu, lagu Cherry Bell ya. Cherry Bell. JKT48. Iya itu, Cherry Bell. Don't cry, don't be shy. Jadi milenial banget, tetapi ternyata ada pesan moral di situ. Menarik banget tuh. Jadi anak-anak remaja tuh kalau kita kasih lagu Bila Israel datang memanggil, langsung apaan sih itu? Langsung keluar dia kan? Emang kita mau mati gitu. Jadi ada sebuah pertemuan gitu wisuda, saya diminta jadi motivator di situ. Habis lagu Qosidahan itu baru 2 lagu, rencananya 4 lagu itu. Emak-emak itu. Lagu pertama tuh Bila Israel, lagu kedua itu Insyaallah wahai manusia. Akhirnya anak-anak, padahal yang wisuda itu anak-anak remaja gitu. Lari dong. Lari mereka keluar, separuh keluar dari ruangan. Langsung rame ya Pak ya? Kemudian, wah ini gimana cara manggilnya kan? Nah, panggil pakai lagu Cherry Bell tadi. Padahal sebetulnya kita ingin menyampaikan pesan moral. Kamu cantik, cantik dari hatimu. Nah, pesan moral di situ. Jadi kecantikan itu datang dari hati. Bukan cuma dari outer, dari outward show ya, tampak luar, tapi dari dalam. Nah, ternyata ada pesan moral di situ. Nah, nyambunglah mereka terpanggil dulu bahwa mereka anak milenial, kemudian bahasa pun bahasa milenial, tapi pesannya nyampe kepada mereka. Ada kecantikan yang lebih bagus daripada kecantikan luar, yaitu kecantikan hati. Itu bicara masalah rasa, bicara masalah toleransi, bicara masalah kebahagiaan, bicara masalah kebersamaan dan segala macam. Nah, jadi ayat-ayat Allah banyak sekali mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita menjunjung tinggi kebersamaan. Ayat Allah mengatakan seandainya aku mau akan kuciptakan semua umat manusia beriman semuanya. Gitu. Betul. Ya. Jadi jangan pernah kita memaksa bahwa semuanya sama seperti kita, karena perbedaan-perbedaan itu membuat kita jadi belajar ta'aruf. Jadi aku ciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ada kata kuncinya untuk saling mengerti, untuk saling mengenal, untuk saling tepat selera, untuk saling belajar banyak tentang setiap perbedaan untuk menjadi sumber kebahagiaan. Jadi berbeda warna, berbeda suku dan segala macam itu sebagai salah satu sumber kebahagiaan, kenikmatan. Gitu, Mbak Nabil. Luar biasa sekali. Jadi memang ada ayat suci Al-Quran juga yang menjelaskan ternyata kita memang harus berdamai sesama manusia, dan memang seperti Pak Dodi juga sempat menyampaikan bahwa kalau misalnya Tuhan memang ingin menciptakan sama ya bisa saja gitu. Tapi perbedaan itu adalah hal yang lebih indah. Lanjut terakhir nih, pesan-pesan untuk Sobat Bukan Dharma pesan-pesan ini. terakhir kan? Makanya saya bilang pesan-pesan. Kalau pakai terakhir jangan dong, karena nanti ada episode selanjutnya. Jadi pesan-pesan untuk Sobat Damai gitu ya, agar senantiasa selalu menjunjung tinggi toleransi dimanapun berada. Dipersilakan kepada Bapak Dodi terlebih dahulu ya. Yang pertama perlu dibangun sinergisasi antara 3 pilar, state, kemudian publik dan keluarga. Bentuknya bisa berupa sekolah toleransi, sarana edukasi kolektif, orientasi langsung, aplikasi harmoni. Harmoni juga akronim tuh. Hidup aku rukun membangun optimisme negara Indonesia. Jadi
gerakan Rukur Akun Kompak Bersatu itu harus dijadikan entitas budaya bangsa gitu loh. Bahwa memang kekuatan kita yang paling tertinggi itu adalah energi jiwa dan mental berideologi, punya Indonesia yang satu, punya Pancasila yang satu, itu harus menjadi kekayaan batin bangsa Indonesia. Karena kita sudah membuktikan negara-negara yang sukses di bidang ekonomi dan fisik dan material, ternyata dia nggak mampu juga memikul kepentingan orang banyak. Dunia ini lucu. Tahun 45 itu hanya 77 negara merdeka. Sekarang tahun 2020 itu 286 negara merdeka di dunia. Itu artinya apa? Planet bumi itu kan semakin teritorinya semakin menciut karena pemanasan global. Tetapi negara merdeka itu naik 300%, Pak. Itu artinya di dunia itu ada dua kecenderungan yang harus menjadi inspirasi kita. Jumlah populasi penduduk semakin besar, tapi yang tidak puas dengan keadaan juga semakin besar. Jadi apa ikatan supaya kita tidak memasuki zona tidak nyaman gitu kan? Tidak lagi berhasil menyatukan energi itu hanya lewat ideologi. Jadi menurut saya dia bukan cuma jembatan emas, tapi ideologi adalah pandangan bersama untuk hidup bersama hari ini dan masa mendatang. Jadi kalau di suara Pancasila di Papua sama dengan suara Pancasila di Sabang, yang di Bandar Lampung dengan Jakarta sama, itu menunjukkan energi sila ketiga bunyi. Setelah itu bikinlah galaksi, gerakan aksi langsung amalkan sejak dini Pancasila. Contohnya apa? Kooperasi, bangunlah kumpulan orang pelaku ekonomi rakyat agar sejahtera Indonesia. Itu artinya kooperasi. Kompak apa itu? Kerukunan, obat manjur, persatuan abadi dan kekal. Anak-anak milenial itu suka dengan diksi-diksi singkatan, karena dia kan anak-anak kita tuh lucu. 35 tahun tuh naik grade IQ-nya. Tetapi di sisi lain dia kehilangan energi dan empati itu. Nah, harapan saya BNPT bisa mempelopori gerakan Galaksi Pancasila ini. Kita bangun grup-grup Pancasila, gugus relawan untuk pengamalan Pancasila, kita bikin sekolah Pancasila, sekolah toleransi, agar efektivitas nilai-nilai Pancasila itu diayun dengan cara bersama. Dulu kan kita punya P4 dan BP7, dengan masifnya 32 tahun semua orang berpancasilaria. Tetapi yang hilang waktu itu apa? Amalnya. Jadi orang memburu sertifikat itu untuk eksistensi hidup. Itu dulu begitu Pak, di zaman masa lalu. Hari ini di era milenial ini itu nggak bisa lagi dijadikan pola. Kita harus pro pada mereka seperti ide Bapak tadi, yang fun, kemudian orang-orangnya diajak untuk hidup saling berinteraksi. Sekarang dampak peradaban kita, orang kalau punya uang Pak Kiai, itu bikin pagar tinggi-tinggi. Tegur sapanya sudah minim, ya kan? Bahkan sekarang membersihkan lingkungan perumahan itu dibayar oleh pemerintah. Orang nggak bisa gotong royong lagi. Itu tanda krisis multidimensi tentang uang kebersihan Pak Dodi. Berarti ada uang kebersihan. bisa dibilang ya ada uang kebersihan. Ada yang pakai pakaian apa tuh? Orange ya? Orange ya. Itu kan tiap PPSU. pagi. PPSU. Itu menunjukkan gotong royong. Tidak berfungsi ya? Tidak berfungsi lagi ya. Padahal kalau kita ingin melihat wajah Pancasila yang paling aktual, paling empirikal, ya di gotong royong itu. Di desa-desa. Sekarang gotong royong ini desa. Tetapi kan degradasinya kan sekarang sudah semakin melebar kemana-mana. Gitu. Jadi perlu kita bangun gotong royong kembali agar wajah peradaban negeri kita yang Pancasila itu tidak pernah bergeser. Jadi kalau Mbak Nabil nanya, Pak Dodi apa sih potret Pancasila hari itu? Pancasila itu dibuang sayang, digenggam melayang. Iya. Karena kalau kita ingin pegang Pancasila, Pancasila terbang dia. Kau ngaku aku ideologimu, tapi nggak pernah kau hafal kan, nggak pernah kau hayati, nggak pernah kau hafal kan. Ketika kita ingin buang, sayang karena ini warisan bapak dan ibu bangsa, ya kan, pahlawan bangsa kita. Jadi ini sesuatu pertaruhan mahal, mutiara-mutiara nilainya. Jadi saya ingin menjelaskan, buat kita bangsa Indonesia, pilihannya itu bukan apakah kita ingin mengamalkan Pancasila, tapi sudah sampai pada level kewajiban mengamalkan Pancasila. Iya, gitu. Itu yang gotong royong itu sudah tidak ada lagi ya. Aduh, benar-benar pesannya menumbuhkan gotong royong. Ya mungkin sepakat ya Pak ya, Pak Usman juga sepakat ya. Karena kebetulan waktunya sudah habis ya. Jadi pesan tadi juga sudah bisa diterima ya sama Sobat Damai, bahwa kita harus menumbuhkan rasa gotong royong lagi. Tidak usah ramai-ramai gotong royong di sosial media kali ya. Jadi sudah mulai harus berkumpul mungkin, tapi karena sekarang pandemi COVID, tapi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan pesan tadi sekaligus menandakan berakhirnya acara kita pada hari ini.
ini. Dan jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya dari Hikmah Ramadan bersama dengan BNPT RI. Saya Nabila Najib pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama-sama pakai masker lagi. Pancasila, Indonesia. Indonesia, Pancasila. Untukmu sahabatku semua, jadikan hidup ini indah. Kita butuh hal yang baik dari hati, itulah sesuatu yang abadi. Kita semua ini sama, satu tujuan dan harapan, hidup damai, satu hati, satu jiwa, takkan pernah bisa dipisahkan.